sudah masuk penjara pelakunya, Ya. 2 sertifikat ini gitu kan. Nah, mana yang berlaku ini? Saya pikir harus lewat proses pengadilan dulu. Itu Oh, harus pengadilan dulu. ya. Harus buka perdata lagi, Pak. Iya ya, karena sudah pihak ketiga ya beri Perdata lagi, makanya pengacara itu ada berlian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Semoga kalian sahabat ALC masih dalam keadaan baik semua. Bagi sahabat ALC yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe-nya terlebih dahulu. Terima kasih teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya tentang salah satu acara di TV ya. Jadi dalam acara Bang Hotman Parisho ya, tentang kasus Mbak Nirina Zubir yang dihadiri oleh Menteri ATR BPN ya, Bapak Sofyan Djalil ya. Ini ada cuplikan tadi menjelaskan tentang bagaimana bila terjadi sertifikat ganda ya, atau 2 sertifikat yang sama-sama asli. Di situ Bapak Sofyan Djalil kurang tepat ya jawabannya ya, maksudnya di sini kelihatan sekali tidak siap diserang Bang Hotman ya. Bang Hotman lebih menguasai materi ini. Saya jelaskan pada kesempatan kali ini juga bahwa sebenarnya apa yang ditanyakan Bang Hotman di luar konteks ya, di luar konteks dari kasus Mbak Nirina. Karena kasus Mbak Nirina ini bukan sertifikat ganda ya. Saya jelaskan lagi, kasus Mbak Nirina bukan ganda seperti yang jadi pertanyaan Bang Hotman. Tetapi Mbak Nirina ini adalah sertifikatnya asli semua dan tidak digandakan atau tidak dilaporkan hilang. Itu cuma alasan saja, tapi terjadi pengalian yang cacat hukum ya, atau pengalian yang terjadi pemalsuan di situ tentang pengalian tanahnya ya. Kembali lagi kita bahas tentang jawaban Pak Menteri, bagaimana bila terjadi 2 sertifikat. Bapak Menteri menjawab harus melalui putusan sidang. Oke, memang benar harus melalui putusan sidang, tapi dijelaskan dalam jurisprudensi Mahkamah Agung. Mengenai di Mahkamah Agung sudah dijelaskan jurisprudensi tentang bagaimana bila terjadi sertifikat ganda ya, yang muncul di dalam kasus mafia tanah ini ya. Memang sering ada kasus juga terjadi bahwa dalam satu objek bisa terbit 2 sertifikat ya. Memang terjadi, dan dua-duanya itu sama-sama asli atau otentik. Tapi ada pula kasus bahwa ada sertifikat ganda, akan tetapi salah satu dari sertifikat tersebut itu palsu ya. Jadi ada 2 kasus ini sebenarnya. Jadi yang mungkin jadi pertanyaan Bang Hotman, dua-duanya sama otentik. Kalau yang terjadi di lapangan kadang ada sama-sama mengaku punya sertifikat, satunya yang asli, satunya biasanya yang palsu. Jadi banyak macam-macam ya kasusnya di lapangan teman-teman ya. Terus kembali ke benang merah tadi, bagaimana bila terjadi ada sertifikat ganda tapi sama-sama otentik ya. Jadi dijelaskan di sini, bila satu bidang tanah hanya dalam satu sertifikat, namun dalam praktiknya keberadaan sertifikat ganda terdaftar lebih dari 1 pemilik, tetap terjadi. Bila hal tersebut terjadi, Mahkamah Agung telah mempunyai sikap hukum sebagaimana dituangkan dalam jurisprudensi Mahkamah Agung tahun 2018 ya. Pada jurisprudensi tersebut disebutkan bahwa kaidah itu jika terdapat sertifikat ganda atau tanah yang sama di mana keduanya sama-sama
otentik, jadi keduanya sama-sama otentik, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat yang terbit terlebih dahulu ya. Jadi kalau ada dua sertifikat sama-sama asli, satunya semisal terbit di tahun 2000, kemudian ada sertifikat lagi asli terbit di tahun 2010 ya. Jadi yang dijadikan acuan yang asli itu adalah sertifikat yang menang, maksudnya dalam siapa pemegang hak yang kuat adalah yang di tahun 2000 tersebut ya. Terus ada lagi putusan Mahkamah Agung ya, nomor 976/PDT/2015 menyatakan bahwa dalam menilai keabsahan salah satu atau dari dua bukti hak yang bersifat otentik, maka berlaku kaidah bahwa sertifikat hak yang terbit terlebih dahulu adalah yang sah dan berkekuatan hukum. Terus ada lagi putusan Mahkamah Agung nomor 290K/PDT 2016 tanggal 17 Mei 2016 yang menyatakan bahwa jika timbul sertifikat ganda, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit terlebih dahulu. Jadi berdasarkan penjelasan tadi ya, dapat disimpulkan bahwa apabila dua sertifikat sama-sama asli atau otentik atas satu objek tanah yang sama, maka secara hukum sertifikat yang diakui keabsahannya adalah sertifikat yang terbit terlebih dahulu. Jadi bukan jawaban ngambang seperti Pak Menteri ya, tapi Pak Menteri memang benar menjawabnya melalui putusan pengadilan, tapi sebenarnya tanpa diputus pengadilan pun kita sudah bisa menjawab yang lebih real lagi ya. Tapi memang tetap nantinya untuk keputusannya tetap melalui gugatan. Dan untuk kasus di luar konteks, harusnya kalau Bang Hotman bertanya konteksnya Mbak Nirina, tidak ada. Mbak Nirina ini kasusnya sertifikat ganda tadi ya, tidak ada, karena sertifikat Mbak Nirina ini tidak digandakan. Kalau pelakunya bilang hilang kan itu hanya alibi ya, jadi hanya alibi aja hilang, tetapi kenyataannya tidak dihilangkan teman-teman, tapi dibalik nama. Jadi sertifikat Mbak Nirina itu dibalik nama oleh ART-nya, mungkin dengan cara yang cacat hukum ya, atau yang melanggar hukum. Melanggar hukum itu bisa saja terjadi seperti dijelaskan di Bang Hotman ini, namanya sama, nicknya berbeda, terus dan si pemilik hak tidak pernah merasa tanda tangan. Jadi di situ ya letak kesalahan kalau dalam kasus Mbak Nirina. Ada di menit keberapa Bang Hotman menyebutkan ada beda kasus di luar konteks dari pembahasan tentang Mbak Nirina. Bang Hotman bertanya bagaimana bila terjadi ada dua sertifikat yang sama-sama otentik muncul, dan di situ siapa yang akan dimenangkan. Sebenarnya sudah dijawab dalam jurisprudensi Mahkamah Agung ya, bisa dicek di internet, sudah banyak. Mungkin sekian dulu ya teman-teman. Bila mana kurang jelas atau kita salah dalam berucap, kita memohon maaf. Salam sehat dan sukses selalu. Makanya jangan lupa subscribe, like, and comment. Gratis kok. Makanya jangan lupa subscribe, like, and comment. Gratis kok. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.